Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang rahmati Allah taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Maka jika kita mensyukurinya, Allah akan menambahkan nikmat itu. Dan jika kita mengingkari, ketahuilah bahwa azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di antara nikmat yang tidak bisa kita pungkiri adalah nikmat berada dalam naungan sunnah, nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Namun ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, memegang sunnah pada saat kondisi seperti sekarang ini bagaikan kita memegang bara api. Ujian yang kita hadapi tidaklah sedikit. Fitnah ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir 'udan 'uda fa ayu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun sauda wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda hatta ta'udal qulub 'ala qalbain qalbin aswad murbaddan kal kuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Rawahul Bukhari an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an. Senantiasa fitnah ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah itu, maka akan tertoreh di atasnya noda hitam. Dan hati siapa saja yang menolaknya, yang mengingkarinya, fitnah tersebut akan tertoreh di atasnya noda putih. Hingga hati menjadi dua, terbagi menjadi dua. Hati yang hitam seperti belanga hitam yang terbalik, tidak bisa mengenal yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari yang mungkar, kecuali senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Dan hati yang putih, maka hati yang senantiasa selamat dari fitnah itu, tidak akan bisa mencelakakannya fitnah apa saja selama langit dan bumi masih tegak. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita berada di dalam ancaman fitnah. Apa itu fitnah?
Para ulama menjelaskan, fitnah adalah tidak lepas dari syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Ya. Syubhat maknanya adalah segala sesuatu yang mengancam dan merusak akidah dan keyakinan kita. Maka bisa kita buktikan sampai detik ini yang namanya syubhat berupa perkara-perkara yang bisa merusak dan mengancam keakidah kita, keyakinan kita, bisa kita lihat di media-media massa, baik cetak maupun elektronik. Senantiasa tidak pernah berhenti. Adapun syahwat adalah segala sesuatu yang bisa melemahkan seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jemaah yang dirahmati Allah, hati yang senantiasa untuk taat kepada Allah, hati yang putih tidak akan pernah tergoyahkan oleh fitnah apa saja. Namun hati yang hitam, di mana hati yang hitam tersebut sangat mudah menerima fitnah, baik syubhat maupun syahwat, maka hati ini akan terbalik seperti belanga hitam yang terbalik. Disebutkan tadi dalam hadis, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron illa ma asyraba min hawa. Tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengenal yang baik, dan tidak bisa mengingkar yang mungkar. Para ulama menjelaskan, ya, yang hak dikatakan batil, yang tauhid dikatakan perkara sesat. 3 macam tauhid: tauhidur rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Ada sebagian yang mengomentari itu sama dengan trinitas. Coba dari mana ya? Ya. Meskipun pakai ilmu gato, ya mungkin bisa digato-gatokan ini para jemaah. Disambungkan antara 3 macam tauhid dengan trinitas, dari mana? Oleh karena itu, para jemaah yang dirahmati Allah, kita perlu untuk memahami yang namanya al-istiqamah. Sehingga pada kesempatan ini kita akan membahas tema istiqamahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari sahabat Abi Amr, atau juga ada yang mengatakan Abi Amrah, yaitu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah thumma istaqim, rawahu Muslim. Dari sahabat Abi Amr atau Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku berkata, ya Rasulullah, katakan kepadaku, sampaikan kepadaku dalam agama Islam ini suatu perkataan di mana aku tidak akan pernah menanyakannya kepada orang lain kecuali pada dirimu. Apa kata Nabi SAW? Beliau bersabda, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang mulia ini menunjukkan mukjizat Nabi SAW, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu bijawami'il kalim. Aku diutus oleh Allah dengan jawami'ul kalim. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, ya Rasulullah, sampaikan kepada saya, katakan kepadaku suatu perkataan dalam agama Islam yang aku tidak perlu bertanya pada yang lainnya.
Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, bukan berarti Sufyan bin Abdullah Tsaqafi tidak perlu bertanya perkara yang lain kepada selain Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut merupakan perkara yang penting. Menanyakan perkara yang penting yang aku tidak bertanya kepada orang lain kecuali kepada engkau ya Rasul. Nabi menjawab dengan kalimat yang sederhana. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Inilah yang dikenal dengan jawami'ul kalim. Aku diutus oleh Allah dengan jawami'ul kalim. Apa maksudnya jawami'ul kalim? Perkataan yang singkat tapi maknanya begitu luas. Perkataan yang singkat tapi maknanya begitu padat para jamaah yang rahmati Allah. Nabi SAW menjawab pertanyaan Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat itu begitu perhatian terhadap ilmu, terhadap Islam, perkara-perkara yang bermanfaat. Kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam agama Islam yang aku tidak akan bertanya kepada orang lain kecuali pada dirimu. Maka kita para jamaah yang dirahmati Allah hendaklah memiliki dan menapak jejak langkah salafus soleh, yaitu sangat perhatian kepada ilmu. Ketika kita tidak memahami suatu persoalan, maka hendaklah kita segera mencari tahu apa solusinya. Ketika ada barangkali pembicaraan tentang puasa bulan Syawal, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Rawahu Muslim. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal seperti setahun, puasa setahun. Kalau kita misalkan masih belum memahami, segera bertanya. Ya, karena memang ada pendapat seperti perkataan Imam Malik, pendapat Imam Malik mengatakan puasa di Syawal ini dimakruhkan. Padahal Imam Malik mengatakan kullu ahadin yu'khad wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil dan ditolak perkataannya kecuali pemilik kuburan ini, sambil menunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada pendapat beliau yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, tentu kita ambil pendapat atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya berkaitan dengan agama ini. Kalau kita tidak mengerti, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmi ya jika kalian tidak mengetahui. Ini salah satu faedah dari hadis yang kita dengarkan bersama tadi yang bisa kita ambil, yaitu perhatian kepada ilmu. Kemudian para jemaah yang rahmati Allah, ya, hatta perkara yang kecil, perkara yang sepele, ya, karena tidak ada yang sepele dalam agama. Kenapa? Karena itu merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun jangan sampai seperti orang Irak, ya, yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya, tentang darah nyamuk. Kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kepada Umar bin Khattab tentang darah nyamuk. Sehingga Umar mengatakan, kalian bertanya tentang darah nyamuk, tapi kalian suka menumpahkan darahnya manusia. Nah ini darah nyamuk gimana? Najis apa tidak? Tapi suka menumpahkan darahnya manusia, suka membunuh. Tentu ini bertolak belakang. Seharusnya kalau kita perhatian kepada perkara yang kecil, maka kita juga akan perhatian kepada perkara yang besar. Kemudian para jemaah yang rahmati Allah, dari pertanyaan tersebut
jawaban Nabi singkat dan padat. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya. Beriman kepada Allah Ta'ala disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan yang sempurna adalah dengan mengimani 3 macam tauhid. Ya. Tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Di dalam Al-Quran dalam surat Fussilat, ya, Fussilat ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka turunlah para malaikat kemudian mengatakan kalian jangan takut dan jangan bersedih. Perhatikan di sini para jemaah dalam ayat ini, ya, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kenapa kau tidak mengatakan, tidak sebut ilah kami adalah Allah? Ya. Demikian juga yang ditanya di alam kubur, sebagaimana hadis yang panjang, hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Hakim dan Sahih Al-Albani rahimahullah taala. Yang ditanya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa mal ladzi bu'itsa fikum? Ya. Dan siapa yang diutus kepada kalian? Wa ma ilmuka, dan apa ilmumu? Yang menjadi pembahasan kita, man rabbuka? Dia tanya Rabb. Padahal orang-orang musyrik Quraisy, ya, ketika mereka ditanya wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, ya, wa la in sa'altahum, seandainya engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik Quraisy itu, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, maka pasti mereka akan menjawab adalah Allah. Saya bertanya kepada saudara sekalian, ini masuk ke jenis tauhid yang mana? Rububiyah, uluhiyah atau asma sifat? Rububiyah. Rububiyah. Dan para ulama mereka sepakat bahwa kalau tauhid semata-mata rububiyah, ya, maka tidak akan bermanfaat kalau mereka meninggalkan tauhid uluhiyah atau juga meninggalkan tauhid asma wa sifat. Kenapa demikian? Karena orang musyrik Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Seandainya engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik Quraisy itu, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Jadi mereka kenal dengan lafaz Allah. Tapi ingat para jemaah, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat, ya, ayat 35-36, As-Saffat 35-36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu, yaitu orang-orang musyrik Quraisy ini, ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah yastakbirun, mereka apa? Istikbar. Istikbar itu sombong, tidak mau. Padahal ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Siapa yang telah memberikan rezeki? Jawabannya adalah Allah. Tapi ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, tidak mau, menolak. Apa alasannya? Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan ilah-ilah kami, ya, gara-gara tukang syair yang gila ini.
Lantas dalam surat Fussilat tadi Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Padahal sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, berarti orang-orang yang mengakui tauhid rububiyah. Maka para ulama di antaranya Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa konsekuensi dari tauhid rububiyah seharusnya juga menerima tauhid uluhiyah. Kalau kita mengatakan bahwa yang mencipta langit dan bumi adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang mematikan, yang menghidupkan adalah Allah, maka konsekuensinya kita harus menyembah hanya kepada Allah. Namun para jemaah orang musyrik Quraisy tidak mau, dan mereka mengajukan argumen, menyampaikan hujah. Apa hujahnya mereka? Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami, ilah kami, ya, gara-gara tukang syair yang gila. Nah, oleh karena itu para jamaah, tentu di sini kita tidak hanya mengatakan kami iman kepada Allah, kemudian masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di sini iman kepada Allah dengan 3 macam tauhid. Konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah uluhiyah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-21, ya. Dan ayat ini merupakan ayat yang pertama kali yang ada dalam Al-Qur'an yang mengandung perintah. Dan tidak lain perintahnya apa? Tauhid uluhiyah. Ya. Al-Baqarah 21 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan yang diperintah manusia, bukan orang-orang beriman saja. Wahai manusia, ya ayyuhan nasu'budullaha, wahai manusia, sembahlah Allah saja, beribadalah hanya kepada Allah saja. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Nah, ini para jemaah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Artinya di sini kita disuruh, ya, menegakkan tauhid uluhiyah, ya, ketika kita mengakui tauhid rububiyah. Kalau hanya sekedar tauhid rububiyah tidak diterima, tidak bermanfaat tauhid tersebut. Kalau memang bermanfaat, maka orang musyrik Quraisy pun tidak akan masuk neraka. Mereka masuk neraka karena apa? Karena mereka telah menyekutukan Allah dalam tauhid al-uluhiyah. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan, ya, ilah-ilah kami gara-gara tukang syair yang gila. Nah ini, ya, qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Berimannya seperti apa para jemaah? Yaitu beriman dengan rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Disinilah di dalam memahami ma'rifatullah, sebagaimana penjelasan para ulama, ya, termasuk juga dalam kitab Al-Ushul Tsalatsa yang barangkali antum sudah selesai dari kajian kitab tersebut, ya. Mengenal Allah dengan 3 macam tauhid, beriman kepada Allah dengan 3 macam tauhid. Nah, hati yang terbalik karena fitnah dikatakan 3 macam tauhid, mana tunjukkan pembagian, ada pembagian seperti itu, ya. Sebenarnya kalau diberikan dalam surat Maryam, ya, surat Maryam kalau tidak salah ayatnya 65, ya, surat Maryam ayat 65, ya. Rabbus samawati wa ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi, dialah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ya. Fa'buduhu wastabir li'ibadatihi, sembahlah Allah dan bersabarlah dalam menyembahnya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Ini sudah 3 macam tauhid berkumpul di sini. Yang pertama Rabbus samawati wal ardi, di sini adalah
tauhid rububiyah, fa'budhu wastabir li ibadihi tauhid uluhiyah. Hal ta'lam lahu samiyah tauhid asma wa sifat. Tapi coba kepada orang yang mengatakan ini subhat para jemaah, di mana subhat adalah fitnah. Sampaikan dan nyatakan di depan orang-orang yang mengatakan mana 3 macam tauhid itu. Apakah saya salah ketika saya mengatakan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak boleh kita meminta kecuali kepada Allah, bernadar hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bertawakal, isti'anah, istighatsah, isti'adzah hanya kepada Allah. Dan Allah punya nama-nama yang baik serta sifat-sifat yang mulia. Kita menetapkan nama apa yang telah ditetapkan Allah. Kita menetapkan sifat hanya apa yang telah ditetapkan Allah. Apakah pernyataan seperti ini salah? Kalau memang mengatakan tidak salah, maka yang bagian pertama lah namanya tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma was sifat. Itulah, katakanlah qul amantu billah. Penjabaran ini ya diantaranya banyak dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Syekh Saleh Al-Syekh. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka kita beriman kepada Allah. Kita tahu ya dalam hadis ini qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Iman kepada Allah dengan 3 macam tauhid. Iman kepada Allah dengan 3 macam tauhid. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, iman ini sebagaimana akidah Ahlus Sunnah ya, kita ketahui bahwa al-iman adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Dibenarkan hati, diucapkan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka seandainya mengatakan cukup qul amantu billah ya, sudah mencakup. Namun para ulama juga menjelaskan bahwa qul amantu billah tsumma istaqim. Amantu billah di sini adalah iman, yaitu masalah hati, istiqomah masalah amal zahir. Istiqomah masalah amal zahir. Namun kalau kita kembali kepada mana iman, bahwa iman adalah dibenarkan hati, diucapkan lisan, dan dilakukan dengan anggota badan kita. Maka anggota badan kita juga termasuk bagian dari iman. Amal ya termasuk bagian dari iman. Kemudian istiqomahlah, tsumastaqim. Apa yang dimaksud dengan istiqomah para jemaah? Makna dari istiqomah adalah al-i'tidal, yaitu lurus ya. Bidunil i'wijad, tidak ada i'wijad, bengkok-bengkoknya, lurus ya. Abu Bakar Siddiq menjelaskan istiqomah tsumastaqim maknanya apa? Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang lainnya mengatakan istiqomah mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang dilarang. Ya, itu istiqomah. Nah, pada zaman sekarang ini kita perlu untuk memperhatikan masalah istiqomah. Karena apa? Kita berada di dalam zaman yang penuh dengan fitnah para jemaah. Dan fitnah itu ditawarkan kepada hati kita sehelai demi sehelai, seperti anyaman tikar. Anyaman tikar itu terdiri dari benang-benang, tidak langsung kita bisa duduk di atas tikar. Tikar yang terbuat dari benang-benang yang kecil. Begitu pula setiap dosa yang kita lakukan para jemaah akan menutupi hati kita. Dibiarkan menutupi lagi, dibiarkan menutupi lagi, dibiarkan sampai hati tertutup. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, ingatlah ketika hatinya tertutup sudah. Ya, dengan apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka orang yang melakukan dosa, dan dosa tadi fitnah bisa syubhat, bisa syahwat, kalau dibiarkan akan menutupi hati,
Dan kalau dibiarkan, jangan heran ketika orang-orang mengerjakan sunnah dikatakan sesat, ketika mengerjakan kebenaran dikatakan kebatilan, ketika menegakkan tauhid dikatakan ajaran yang baru. Jangan heran para jemaah. Ya. Nah, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, bagi orang yang barangkali bisa menjaga dirinya dari fitnah yang bentuknya syubhat, tapi jangan merasa aman dari fitnah yang bentuknya syahwat. Ya. Dan setiap umat, kata Nabi, punya ada fitnahnya, ada ujiannya. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya. Fitnah umatku adalah harta. Nah, ini syahwat. Ya, syahwat. Dan subhat para jemaah tidak kalah bahayanya dengan syahwat. Oleh karenanya di dalam surat An-Nur Allah Taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrih." Falyahdharil ladzina yukhalifuna apa ayatnya? Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrahu an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ya, hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, tertimpa oleh fitnah atau oleh adab yang sangat pedih. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, tertimpa oleh fitnah. Dalam surat An-Nur ayat 63, ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul tertimpa oleh fitnah atau adab yang pedih. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ayat ini, ya, kenapa fitnah diletakkan pertama, baru adab yang pedih. Kenapa para jemaah? Kalau kita misalkan pulang nanti, tiba-tiba ban mobil, ban motor, ya, bocor, oleng, terjatuh, langsung kita istighfar, langsung kita ingat punya dosa apa saya? Jangan-jangan tadi ngelirik-ngelirik di jalan, ya. Oh iya, tadi ngelirik, ingat, mungkin itu, mungkin ini, ya. Tiba-tiba rumahnya terbakar, punya salah apa saya? Ya Allah, ampuni saya, adab. Ya. Kenapa? Karena manusia ini lebih ngefek ke tanah sekarang, ya. Lebih ada pengaruh dan asar ketika dia kena fisiknya. Tapi ketika kena hatinya, dia nggak terasa. Padahal ancaman hati ini jauh lebih besar bahayanya, ya, dibandingkan dengan fisik. Oleh karenanya fitnah diletakkan di depan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang yang menyelisihi perkara Rasul, perintah Rasul, tertimpa oleh fitnah. Para jemaah, malas salat berjemaah, fitnah bagi hati kita. Ya. Kita berbuat dosa, tidak merasa sedih, fitnah. Tertinggal dari kebiasaan-kebiasaan baik, biasanya zikir pagi, kemudian tertinggal, ya, lalu kita tidak merasa sedih dari ketertinggalan itu juga fitnah. Berbuat dosa tidak merasa sedih, fitnah. Karena orang beriman, ya, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atu sayyatuhu fa huwa mu'min, rawahu Nasa'i. Barang siapa yang membuat dia senang perbuatan baik yang dilakukan. Saudara datang ke majelis ilmu, alhamdulillah saya bisa datang. Alhamdulillah tadi saya ada acara, kemudian bisa di cancel. Alhamdulillah tidak ada acara, alhamdulillah bisa datang. Ya. Man sarratu hasanatu, barang siapa yang membuat dia senang perbuatan baik yang dilakukan, alhamdulillah tadi sudah bisa sedekah. Wa sa'atu sayyatuhu, dan membuat dia sedih, sakit perbuatan buruk yang dilakukan, fahuwa mu'minun, itulah tanda dari orang yang beriman. Kadang ada sebaliknya para jemaah.
Kadang-kadang sebaliknya, orang berbuat dosa senang. Wah, alhamdulillah tadi malam habis 3 krat. Coba minum keras habis 3 botol, 3 krat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah saya sudah berzina sama fulan, naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah ngomong. Ya, alhamdulillah dapat jarahan sekian. Nah, ini para terbalik, hati terbalik. Ini fitnah bagi hati kita. Maka kita ketika kita lihat pada masing-masing kita, ketika kita itu malas ibadah itu fitnah. Ketika kita itu tidak sedih setelah melakukan perbuatan dosa kepada Allah itu fitnah. Dan bahayanya fitnah ini para jemaah lebih besar dibandingkan hanya sekedar ketika kita jatuh kemudian tersungkur dan kaki kita keseleo. Ya. Dan biasanya kalau kita misalkan terjatuh, ya Allah punya dosa apa saya, langsung ingat. Tapi ketika sholat berjamaah agak malas, ya, zikir pagi agak malas, bersedekah malas, berbuat baik malas, kadang kita tidak terasa. Dan kita tidak merasa sedih dari berbuat itu. Itulah fitnah para jemaah. Ya, dalam suasana seperti ini, maka kita perlu yang namanya al-istiqomah. Al-istiqomah maknanya tadi adalah apa? Yaitu lurus. Makanya ada jalan siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba kita perhatikan ini jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka, minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Ya. Nabiyyin, as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang dimurkai. Berarti tidak istiqomah. Yang tersesat adalah orang-orang yang punya ilmu, beribadah tanpa ilmu. Diberikan penjelasan oleh Nabi Allah orang-orang Nasoro. Yang dimurkai adalah orang Yahudi, punya ilmu tapi tidak dilakukan. Qul hadhihi ya, hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Ya, ikuti, jangan ikut jalan-jalan yang lain yang akan bisa memecah belah kamu dari jalan Allah. Maka jalan-jalan yang lain penuh dengan syubhat. Jalan-jalan yang lain penuh dengan syahwat, i'wijaj, serong, belok, bengkok. Tapi jalan Allah lurus. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah jalan yang lurus. Bismillah. Dan para ulama juga menjelaskan jalan orang istiqomah adalah mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqomah para jamaah. Dan ini penting bagi kita. Oleh karenanya dalam surat Fussilat ya, ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, turun kepada mereka para malaikat ya, dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut dan jangan sedih. Ya, para ulama menjelaskan seperti Ibnu Katsir, ya, Nasir Sa'di menjelaskan, janganlah kalian takut fil mustaqbal, dengan yang akan terjadi, yaitu ketika mereka akan meninggalkan dunia ini. Jangan khawatir. Dan jangan sedih dengan yang sudah berlalu, yang ditinggalkan dari generasinya, dari anak-anaknya. Ya, dari anak-anaknya. Janganlah sedih ya dengan apa yang ditinggalkan dari anak-anaknya, dan jangan takut dengan mustaqbal. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembira bagi kalian dengan surga yang sudah dijanjikan. Ya, dengan surga yang sudah dijanjikan. Nah, ini para jemaah yang rahmati Allah. Ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang istiqomah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
ya malaikat turun. Ini Ibnu Katsir menjelaskan, yaitu ketika orang beriman itu meninggal. Hal ini sesuai dengan hadis Al-Bara' bin Azib, ya, yang sangat panjang. Hadis ini riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i disahihkan oleh Al-Albani, bahwa ketika orang beriman, orang bertakwa kepada Allah mau meninggal dunia, maka para malaikat turun, ya, dan duduk di sampingnya sepanjang mata memandang dengan membawa kain kafan yang penuh dengan wangian, yang paling wangi di atas muka bumi. Kemudian tidak lama ada malaikat maut datang mencabutnya dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ridha Allah dan ampunannya. Lalu keluarlah ruh tersebut seperti keluarnya air dari teko dengan lembut. Tidak lama di tangannya malaikat maut, maka dipindahkan ke kain kafan yang sudah disediakan, kemudian diangkat ke langit. Setiap malaikat yang dilalui bertanya, ini ruhnya siapa? Ya. Baunya harum. Kemudian dijawab oleh malaikat yang membawanya, Fulan bin Fulan, dengan nama yang terbaik yang dipakai di dunia. Sampai kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh, ya, agar ditulis di tempat uktubu kitab abdi fi illiyin, tempat yang tinggi. Kemudian kata Nabi, fatu'adu ruhuhu ila ala jasadiyah. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Nah, ini penjelasan Ibnu Katsir, ya, bahwa orang yang beriman dan istiqomah, maka dia akan apa? Akan diturunkan malaikat ketika dia meninggal seperti itu, ya. Kemudian para jemaah, mereka mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan takut. Dan ini merupakan karakter dari wali Allah Ta'ala, tidak khawatir dan tidak sedih, ya. Karena dalam surat Fussilat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah wali kalian, pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Di akhirat jangan takut, apa yang ditinggalkan di dunia jangan khawatir dari anak-anaknya itu. Allah yang akan menjaganya. Kalau kita sebagai orang tua, ya, menjaga Allah, Allah akan menjaga kita dan juga menjaga anak-anak kita. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, ila akhir hadis. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan pertolongan Allah. Menjaga Allah di sini para jamaah adalah, ya, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Maka Allah akan menjaga kita sampai kepada anak-anak kita. Ketika Nabi Musa dan Khadir bertandang ke satu tempat, minta jamuan tidak diberikan. Lalu ketika ada tembok dinding mau roboh, dibangun oleh Khadir. Musa pun juga protes, kenapa kok dibangun? Bukan seandainya kita minta upah dikasih. Ya, apa kata Khadir? Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Adapun dinding atau tembok yang meroboh itu milik kedua anak yatim yang ada di kota tersebut. Di bawahnya ada kanzun, ada harta simpanan. Ya, dalam riwayat simpanan ini dari kakeknya yang ketujuh. Allahu a'lam bishawab. Dan yang namanya anak para jemaah, ya, ke bawah sampai dari anak sampai cucu itu anak kita. Sampai cucu kesekian itu anak kita. Begitu pula bapak kita, ke atas sampai kakek kita, sampai buyut itu adalah bapak kita. Nah, kenapa? Ya, dijaga oleh Allah, dibangun melalui tangannya Nabi Khidir. Kenapa para jemaah? Wa kana abuhuma sholiha. Karena bapaknya orang yang soleh, yang menjaga Allah. Maka Allah akan menjaga pada anak-anaknya. Allah akan menjaga kepada cucu-cucunya. Jangan kipas-kipas. Alhamdulillah semua sudah saya asuransikan. Sudah asuransi, kemudian sudah merasa bebas, merasa tenang, merasa aman. Ya, para jemaah rahmat Allah, inilah buah dari istiqomah. Buah dari istiqomah, ya, pertama adalah malaikat akan turun kepada kita. Buah istiqomah,
Kita diberikan kabar gembira, yaitu jangan khawatir, jangan sedih. Buah istiqomah adalah diberikan kabar gembira, ya, dengan surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurur rahim. Dalam lanjutan surat Fussilat tadi, ya, di dalam surga tersebut terdapat apa saja yang kamu inginkan. Semua yang kita inginkan, kita terbesit dalam hati, langsung datang kepada kita, para jemaah. Sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Mukatsir, apa yang terbesit dalam hati kita di surga datang sendiri. Oleh karena itu, orang beriman ini tujuannya tidak lain adalah surga, akhirat. Ya. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Ya. Wa lam ta'tihi ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Hadis ini sahih riwayat dari Al-Imam Al-Baihaqi. Barang siapa yang dunia, ya, menjadi tujuannya semata, maka aku cerai-beraikan urusannya dan aku jadikan rasa kurang, ya, kepada orang itu di kedua pelupuk matanya, dan dunia tidak akan pernah datang kepada dia kecuali apa yang sudah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka Allah akan menolong urusannya, dan Allah akan memberikan rasa cukup dalam hatinya, serta dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Kenapa saudara jujur dalam berbisnis? Ya, supaya tidak kehilangan pelanggan. Berarti bukan karena akhirat, karena dunia. Takut kehilangan pelanggan, takut kehilangan customer, takut kehilangan pasien. Kenapa saudara jujur? Ya, ini kualitasnya seperti ini standarnya. Kenapa saudara jujur? Ya, karena kalau berdusta adalah dosa. Iyyaka wal kadhib, fa inal kadhib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati dengan kedustaan, karena kedustaan menyeret orang kepada dosa, dan dosa menyeret orang kepada neraka. Berarti karena akhirat, para jemaah. Ya, kis ala dzalika sairul umur. Coba analogikan, ya, perkara yang lain terhadap masalah ini. Karena masalah kita ini sangat banyak. Orang yang mengharapkan dunia, ya, semata, belum tentu dapat dunia, dan akhiratnya pasti sudah tidak dapat. Tapi barang siapa mengharap akhirat yang menjadi tujuannya, insya Allah dunianya ikut, para jemaah. Misalkan Anda produksi satu barang, ya, orang harus antri, harus meeting list, meskipun dia harus, ya, inden dulu. Pak, gak ini kalau pesan sama fulan, Pak, harus 3 bulan, Pak. Gak masalah, yang penting fulan. Karena sudah dengar nama fulan, jujur, fair, ya. Kenapa, para jemaah? Karena orang sekarang untuk jujur, sangat banyak orang-orang yang sangat tidak percaya diri, sampai mengatakan kalau kita jujur sekarang bisa mati terbujur. Ya. Maka kalau kita akhirat tujuannya, insya Allah dunia akan ikut. Dan hendaklah akhirat, karena tujuan orang Islam itu adalah surga, para jemaah. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan jadi wali kita. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kami wali kalian, kami adalah pelindung kalian. Maka adalah kita menjadi wali Allah. Maka para jemaah, dijelaskan juga para ulama bagaimana sifat wali Allah dalam surat Yunus, ya, ayat 62 sampai 63, surat Yunus. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa khawatir dan rasa sedih. Siapakah mereka? Apakah mereka orang yang kencing tidak cebok? Apakah yang ditusuk senjata tajam kebal? Ya, Nabi saja berperang sampai berdarah-darah, para jemaah.
Nabi berperang sampai berdarah-darah. Dalam perang Uhud, ya, sampai Aisyah sama Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, menahan darahnya. Nabi terluka. Ya. Akhirnya definisi wali para jemaah yaitu apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Iman dan takwa tidak lepas dari amantu billah tsumastaqim. Ya. Karena takwa adalah mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat dan hadis atau ayat satu dengan yang lainnya saling memberikan tafsir, saling memberikan penjelasan satu dengan yang lainnya para jemaah. Dan itulah manhaj Ahlus Sunnah, manhaj Ahlul Hadis, manhaj Salafus Saleh dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Quran dijelas dengan Al-Quran, dijelas dengan hadis, dengan perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kembalikan kepada bahasa Arab. Kembali lagi para jamaah rahmati Allah, bagaimana kita menjadi wali-wali Allah? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah walinya orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, kesesatan kepada hidayah, dari bid'ah kepada sunnah, dari syirik kepada tauhid. Ya. Nah, agar kita menjadi wali Allah, Allah menjadi wali kita dan kita menjadi walinya Allah, maka orang yang menjadi walinya Allah jangan khawatir dalam kehidupan ini. Enggak perlu khawatir dengan anak-anak yang kita tinggalkan. Asal kita sudah berupaya, berusaha, ya, tidak perlu khawatir. Allah akan menjaganya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Nah, zaman sekarang ini para jemaah, ya, yang namanya rasa khawatir melanda banyak manusia. Ya. Sekolah sudah bayarnya mahal, bersaing. Bukan demikian? Dapat sekolah sudah mahal bayarnya, dapat ijazah, cari kerja juga bersaing. Dapat kerja, cari istri juga bersaing. Ya, memang hidup adalah persaingan. Tapi ternyata berapa banyak mereka-mereka yang khawatir dengan persaingan ini, kemudian banyak cara yang dilakukan, pakai cara pintas, datang ke dukun, datang ke paranormal, mengorbankan akidahnya, mengorbankan imannya. Atau masih ingat kasus di Bandung dulu, seorang ibu yang membunuh 3 orang anaknya sekaligus, ya, dibunuh sekaligus anaknya, 3 masih kecil-kecil, ditutup dengan bantal, dicium dulu waktu tidur, dipeluk, bahwa ibu sayang sama kamu. Kenapa? Setelah ditanya, takut anaknya bersaing, takut gak bisa sekolah dengan sekolah yang baik. Ini para jemaah, barangkali terbesit pada kita, nanti anak saya bagaimana, ya. Tapi hendaklah apa para jemaah, ya, hendaklah kekhawatirannya seperti kekhawatiran Nabi Ibrahim, wajanubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, ya, dan anak-anakku dari apa? Dari menyembah berhala, yaitu dari kesyirikan, bukan hanya sekedar dari kemiskinan harta. Allah yang menjamin para jemaah. Ya. Ketika kita sudah berupaya dan berusaha, dan upaya usaha yang paling penting untuk kita perhatikan istiqomah, ya. Istiqomah meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang wajib. Ini merupakan ciri-ciri wali Allah. Ya. Dan wali Allah, kalau sudah menjadi wali Allah, sudah jangan khawatir. Allah akan membela semuanya. Membela kita, membela istri kita, membela anak kita para jemaah. Dan saudara, jangan ragu dengan ini. Kita jangan ragu. Kebanyakan kita masih mikir, ya, nanti anak saya makan apa? Nanti anak saya bagaimana? Nanti anak saya bagaimana? Tapi bukan berarti, ya, seperti ada, ya, yang bercerita pada saya, ada jamaah tabligh, ya, meninggalkan anaknya untuk khuruj. Ini pimpinan pesantren cerita sama saya. Antum kenal orangnya insyaallah. Ketika ustaz itu ngomong, dibantulah anak tersebut karena ditinggal oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Ya.
Ketika pulang lah, indah kalau kita huruj, Allah Ta'ala menjaga keluarga kita. Ini hal yang salah. Ya, kalau kita sudah berusaha bekerja, berusaha untuk memberi nafkah anak istri kita, para jamaah, jangan khawatir. Ya, yang paling penting adalah istiqomah. Istiqomah dalam tauhid, jangan melakukan kesyirikan, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Maka apa? Janji Allah dalam hadis qudsi, Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa idza sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'u'idanna." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Dan senantiasa dia menambah dengan yang sunnah sampai aku mencintai dia. Kalau aku sudah mencintai dia, aku menjadi pendengaran untuk mendengar, menjadi penglihatan untuk melihat, menjadi tangan untuk memukul, menjadi kaki untuk berjalan. Kalau dia minta, pasti aku kabulkan. Dan kalau dia minta perlindungan, pasti aku lindungi, kata Allah SWT. Nah, ini para jemaah, ya, di antara apa? Di antara orang yang istiqomah, ya. Malaikat akan turun ketika orang itu meninggal dunia, diberi kabar gembira dengan sorga. Allah menjadi walinya, pelindungnya di dunia dan akhirat. Di dunia, anak yang kita tinggalkan Allah akan menjaga, ya, Allah akan menjaga. Istri kita Allah akan yang menjaga. Masih ingat kisah antara Hajar dengan Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar sama Ismail di mana para jemaah? Yaitu, Rabbana inni askantu dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Rabb kami, aku tinggalkan anakku di lembah ya, yang tidak ada tanaman sama sekali, yaitu di Mekah. Hajar memanggil Ibrahim, engkau tinggalkan kami dengan seperti ini. Ibrahim pun tidak menoleh. Wahai Ibrahim, engkau tinggal kami seperti ini? Tidak menoleh. Ketika Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, engkau meninggalkan kami karena Allah." Nabi Ibrahim menoleh dan mengangguk. Apa kata Hajar? Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Coba para jemaah, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Bagaimana kita bisa mengikuti, ya, akhlak dari Hajar ini, istri kita, anak kita, mengikuti bagaimana Nabi Ismail, ya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepada aku anak yang soleh, kata Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail yang ditunggu lama, ya. Kemudian falamma balagha ma'u sa'ya, ketika sudah berumur, bisa diajak untuk bermain, berjalan, ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai bunayya. Bunayya ini para jamaah memanggil dengan apa? Dengan kalimat bunayya. Kalau di kita, ya, wahai tole, ya. Kalau Maduranya kacong, ya. Wahai anakku yang tercinta, ya bunayya, aku bermimpi untuk menyembelihmu. Kalau mimpi Nabi adalah wahyu, ya. Aku bermimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana? Fandur madza taru. Apa pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Dalam kitab tafsir dikatakan umurnya kurang lebih 9 tahunan. Apa katanya? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah engkau mendapatkan aku sebagai orang-orang yang sabar. Ini para jemaah, ya, ketika seorang ayah bisa istiqomah, istri bisa mengatakan, kalau gitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami.
Anak yang masih kecil bisa mengatakan kalau begitu ya kerjakan apa yang diberitakan Allah. Engkau akan mendapat anakku insyaallah sebagai orang-orang yang sabar. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana ancaman bagi orang yang tidak istiqomah? Tentu ancaman ketidakistiqomahan ini meski ada tingkatan-tingkatannya, ada derajat-derajatnya. Ya. Nah, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta ya, wa man taba ma'aka. Ya. Istiqomahlah engkau sebagaimana Allah perintahkan ya, dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Wala tatghaw, dan janganlah melampaui batas. Syekh Nasir As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ketika orang-orang Yahudi, orang Bani Israel ya, tidak taat kepada Nabi Musa, maka yang terjadi kepada mereka adalah apa? Adab ya. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh kepada Nabi agar apa? Agar istiqomah ya. Agar istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah engkau sebagaimana yang telah diperintahkan. Syekh Nasir menjelaskan juga bahwa tidak adanya istiqomah ini bisa menyebabkan perselisihan, bisa menyebabkan perpecahan. Karena di ayat sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi. Ya. Kami berikan kepada Musa Alkitab, kemudian diperselisihkan oleh mereka, oleh Bani Israel. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, ya, bisa dilihat dalam tafsir Al-Karimur Rahman ya, fi Kalamil Mannan ya, bahwa beliau menjelaskan tidak adanya istiqomah bisa menyebabkan yaitu perselisihan, perpecahan ya. Oleh karena itu para jamaah rahmati Allah, ketika tidak adanya istiqomah dalam kehidupan ini, maka tentu akan berdampak kepada kita pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Pasti akan berdampak. Kemudian sejauh mana ketidakistiqomahan tentu bertingkat-tingkat. Karena kita tahu yang namanya iman bertingkat-tingkat. Yang namanya dosa juga bertingkat-tingkat. Ya, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya syu'batu minal iman. Rawahu Muslim. Bahwa iman itu ada 60 cabang. Yang paling utama kalimat tauhid la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan, dan rasa malu masuk bagian dari iman. Begitu pula yang namanya dosa juga bertingkat-tingkat. Maka dosa apa yang kita lakukan, sejauh itu pula ya kebengkokan kita terjadi. Ya. Ketika kita melakukan kesyirikan, maka benar-benar kebengkokan terjadi. Ya. Al-i'wijaj. Sehingga para ulama, para salafus saleh seperti Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan istiqomah adalah tidak menyekutukan Allah. Yang lain menjelaskan bahwa istiqomah, seperti Ibnu Abbas menjelaskan bahwa istiqomah adalah mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang dilarang. Ini para jemaah. Wajib bertingkat-tingkat, yang dilarang juga bertingkat-tingkat. Ya. Namun sebagai wali Allah yang akan mendapatkan jaminan tadi, jaminan dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32, ya, yaitu apa? Mendapatkan jaminan malaikat akan turun, mendapatkan jaminan jauh dari rasa khawatir dan rasa sedih. Khawatir terhadap bagaimana nanti saya di alam kubur, ya, ini penjelasan Ibnu Katsir, ya. Kemudian sedih bagaimana yang ditinggalkan, dijauhkan dari itu. Sekarang saja banyak orang yang berpikirnya begitu. Sedih itu biasa para jemaah. Kita khawatir juga biasa. Tapi kalau kesedihan dan kekhawatiran melampaui batas, maka menjadi luar biasa. Nah, orang-orang yang istiqomah, beriman dan istiqomah, dijauhkan dari khawatir dan rasa sedih. Diberi kabar gembira, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kabar gembira dengan apa? Dengan surga. Ya, dengan surga.
Di mana surga tersebut? Di dalamnya apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Sebagai apa? Nuzulan, sebagai hidangan, diyafah, ya, diyafah. Kata Syekh Rasadi sebagai hidangan. Dari apa? Ghafurur rahim. Dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Diampunkan kita dari kesalahan dan dosa-dosa kita dan disayang kita dengan rahmat Allah. Dengan apa? Dengan diberi taufik mudah melakukan kebaikan. Ini para jemaah. Diberi taufik mudah melakukan kebaikan. Kalau Anda tidak dapat taufik, ya, mungkin tidak duduk di sini untuk perkara ini. Bisa saja nyantai di rumah. Kalau kita tidak dapat taufik, tidak melakukan puasa Ramadan, maka semua yang kita lakukan para jamaah tidak lepas dari taufik dari Allah. Sebagaimana barangkali sering kita dengarkan, yaitu Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar. Faqala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu 'alaihi. Rawahu Tirmidzi. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya amal ibadah yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Apa kata Nabi? Sungguh engkau telah menanyakan perkara yang berat, yang perkara yang besar, tapi itu menjadi mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Maka perasaan bahwa kita mendapatkan kemudahan dari Allah itu juga termasuk bagian dari istiqomah. Perasaan sombong, angkuh, merasa dirinya sudah suci, sudah bersih, itu bagian dari penyimpangan, ya, dari istiqomah. Ya, penyimpangan lawan dari istiqomah. Karena Allah sudah berfirman, la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqwa. Kalian jangan merasa sok suci, sok bersih. Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang istiqomah para jamaah akan dikabulkan doanya, akan diberikan perlindungan oleh Allah SWT dalam hadis kursi yang sudah kita dengarkan tadi, ya. Kemudian bagaimana ciri-cirinya orang istiqomah tadi? Menjaga tauhid, ya, menjaga apa? Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, ya, karena waktu yang diberikan pada saya sudah habis. Kemudian silahkan saya berikan kesempatan kepada para jamaah untuk istifsar, ya, untuk tanya jawab. Silakan tanya apa saja, yang penting saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Sambil silakan antum memikir apa yang akan ditanyakan, ya. Saya tambahkan para jamaah rahmat Allah, yang wajib juga sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Rawdatun Nadhir, wajib itu juga bertingkat-tingkat. Ya, sunnah juga bertingkat-tingkat. Tentu yang wajib tingkatannya di atas yang sunnah. Orang yang fikihnya bagus, pemahaman agamanya baik, maka dia akan apa? Akan memperhatikan yang wajib, ya, dan menambah yang sunnah. Bukan merebut yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ya, contoh seperti Ramadan kemarin, ya, Ramadan kemarin. Kita bersyukur kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid menjalankan sholat taraweh. Tapi sholat maghribnya di rumah, karena bersiap-siap untuk melakukan sholat taraweh. Tentu ini fikihnya tidak benar. Ya, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktuba. Seutama-utamanya salah seorang di rumahnya, kecuali sholat wajib. Masih ingat kisah Juraid dipanggil oleh ibunya, sementara Juraid sedang sholat. Ini hadisnya sahih. Juraid bergumam, sholat atau dipanggil ibu. Akhirnya diputuskan sholat lanjut. Ya. Kemudian apa terjadi? Ibunya marah dan berdoa, ya Allah, jangan kau matikan Juraid kecuali terkena oleh fitnah. Ya, ketika ada seorang wanita hamil, ditanya, siapa yang hamili kamu? Nunjuk ke Juraid. Juraid pura-pura sebagai ahli ibadah, dia dihancurkan rumah ibadahnya oleh orang kampung tersebut. Iya. Nah, setelah lahir ditanya sama Juraid, coba tanya siapa bapaknya kepada anak itu. Akhirnya bayi itu bisa ngomong, nunjuk kepada
pengembala kambing. Wanita ini wanita pelacur, berzina dengan pengembala kambing. Ya. Tapi doanya ibu sudah dikabulkan. Kenapa? Ya, karena fikihnya, karena pemahaman yang wajib harus digerakkan, yang wajib. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhib. Ya, bahwa yang paling disukai dan disenangi oleh Allah Ta'ala adalah yang wajib, kemudian menambah dengan yang sunnah. Nah, perhatikan saudara sekalian, ya, terkadang kita juga barangkali dari syubhat ketika kita sudah ngaji terselamatkan, tapi orang jangan merasa selamat, ya. Orang jangan merasa selamat. Kita tahu siapa Nabi Ibrahim, ya, Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Apa yang didoakan oleh beliau? Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala, dari kesyirikan. Apa yang dikhawatirkan Nabi? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku, ya, berhala yang disembah. Sehingga jangan merasa aman mentang-mentang sudah selesai kajian Ushulus Salasah, selesai Fathul Majid, kemudian bebas dari kesyirikan. Jangan. Tetap kita minta pada Allah, jangan bosan-bosan. Wah, tauhid lagi. Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, 500 kali mengulang kitab Ar-Risalahnya, dan beliau mengatakan setiap aku buka lembaran-lembaran Ar-Risalah, setiap aku buka aku mendapatkan faedah yang baru. Ya. Nah, kita juga demikian para jamaah. Coba setiap kita belajar tentang keikhlasan, seakan-akan kita tidak pernah mendengarkan hal itu. Ya, karena memang syubhat dan syahwat mengelilingi kita. Istiqomah ini menjadi ujian. Lebih-lebih di zaman yang penuh dengan fitnah seperti yang kita berada di dalamnya. Memegang sunnah seperti memegang bara api. Oleh karenanya perlu untuk selalu kita memperhatikan istiqomah. Bagaimana kiatnya? Datang ke majelis ilmu di antaranya. Doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membola-balik hati, tetap aku di atas agamamu. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati illa annahu tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku obati dibandingkan dengan niatku, karena dia senantiasa berbolak-balik. Minta kepada Allah. Doa diajarkan Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada nafsuku yang takwa, jangan yang fujur. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah atas amanah nafsu, ya, demi nafsu dan yang meluruskannya. Kemudian kata Allah ilhamkan pada nafsu itu dosa dan takwa. Nah, kita minta pada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikan pada nafsu yang takwa. Karena nafsu itu punya apa? Punya karakter tidak istiqomah, punya sifat tidak istiqomah. Ini para jamaah. Oleh karena itu, qulub hati kita, ya, istiqomatul qulub wa istiqomatu al jawarih. Perlunya istiqomah, lurusnya hati dan lurusnya amal perbuatan kita. Tafadhol, barangkali ada yang tanya. Mau tanya langsung silahkan. Ustaz, ana banyak punya sepupu yang non muslim, Katolik. Ana lihat akhlaknya secara zahir sangat bagus. Kenapa bisa begitu? Bukankah agama selain Islam tidak ada tuntunan atau hidayah? Pernah ada seorang akhwat, ya, ummahat, ibu-ibu. Dia dulu Katolik taat. Ya. Bapaknya, paman-pamannya juga pendeta. Dan dia bilang, di depan saya ada suaminya, sudah ke Roma, udah kemana, sampai ke dalam-dalamnya Roma. Ya. Saya tanya, kenapa ibu kok masuk Islam, apa ya? Dari awal saya sudah gak nyaman Ustaz, karena
gambarnya Yesus, saya ke Spanyol dan di Roma gambarnya Yesus beda. Kalau di Spanyol kok hidungnya nggak mancung dan juga kulitnya agak hitam. Itu kalau yang di Roma kulitnya putih, hidungnya mancung. Saya bingung, masa Yesus banyak ini pertama itu. Dan saya tanya, benar nggak kalau orang Romawi itu orangnya lembut-lembut, baik-baik akhlaknya? Iya betul Ustaz. Saya cuma ingin buktikan ada hadis Nabi, hadis sahih dibawa oleh Syaikh Syekh dalam ceramahnya dalam bentuk kitab Ad-Dawabit Asy-Syar'iyyah, ya, limauqifil muslim minal fitan, ya, kaidah-kaidah syar'i, batasan syariat, bagaimana sikap orang muslim menghadapi fitnah. Di situ disebutkan, ya, hadis, ya, ada hadis sahih tentang kelembutan orang-orang Romawi, ya, sehingga mereka lebih bisa banyak bertahan, ya. Nah ini para jamaah. Jadi yang namanya kebaikan-kebaikan semacam itu bisa berada pada siapa saja, ya. Tapi kebaikan-kebaikan yang melakukan orang-orang yang menyekutukan Allah tidak akan pernah ada manfaatnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau menyekutukan Allah Muhammad, maka gugur semua amal perbuatanmu. Nabi Muhammad, bagaimana dengan yang lainnya? Ya, dan orang Kristen, ya, apa kata Allah? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Telah kufur, ya, orang-orang yang telah mengatakan bahwa Allah Trinitas, ya, Allah Trinitas, kufur. Jadi kebaikan tidak akan ada manfaatnya. Dan kebaikan-kebaikan semacam itu juga dimiliki oleh siapa saja, ya. Oleh karena itu orang yang baik di zaman jahiliyah juga insya Allah jadi baik di zaman Islam. Maka kita perlu, ya, yang namanya kelembutan ini para jamaah. Maka narifu ala syai'ila zanahu wala yanzi'u an syai'ila syanah. Tidaklah kelemah lembutan berada pada seseorang kecuali akan menjadi perhiasan, dan tidak tercabut dari seseorang kecuali akan menjadi aib bagi dia, ya. Dan akhlak ini sebagaimana Syekh Utsaimin menjelaskan, ya, ada yang muktasab, ada yang jibillah. Jadi ada orang yang memang diberikan akhlak yang baik itu dari dalam dia. Ya, apa benar ya? Kalau salah tolong luruskan. Orang bilang inner beauty, Pak, ya. Enggak tahulah, untuk yang lebih paham barangkali. Ya, memang dia punya sikap dan sifat yang baik. Ya. Maka ini merupakan karunia. Kalau tidak, harus muktasab, harus diupayakan. Akhlak yang baik itu harus diupayakan. Karena apa? Ketika Nabi ditanya apa yang banyak memasukkan orang ke surga, apa kata beliau? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya. Maka itu akan ada pada siapa saja kemungkinan. Tapi apapun kebaikan yang dilakukan tidak ada manfaatnya, ya, kecuali harus dengan iman. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa berbuat baik, ya, baik laki maupun perempuan, fahuwa wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Catatannya dia beriman. Maka apa balasannya? Yaitu akan diberikan kehidupan yang baik. Apabila sebuah perbuatan dilakukan tanpa niat untuk mendapatkan wajah Allah, lalu saat di tengah melakukan perbuatan mengubah niat untuk mencari wajah Allah, apakah perbuatan itu mendapat pahala? Nabi SAW menjelaskan, ya, jangankan kita berbuat sesuatu, berniat saja, berkeinginan saja, kemudian ada penghalang, kemudian kita tidak melakukan sesuatu itu sudah dicatat pahala yang sempurna. Man hamma bihasanatin walam ya'malha kataballahu indahu hasanah, kataballahu lahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan, ya, sesuatu yang baik,
lalu dia tidak melakukannya, dicatat kebaikan yang sempurna oleh Allah Ta'ala. Nah di sini pertanyaannya, kita melakukan sesuatu yang baik tapi tidak niat wajah Allah di tengah-tengah, lalu kita ingat, ya. Lihat penjelasan Syekh Utsaimin, Muhammad bin Utsaimin, beliau mengatakan ketika ada orang sholat, ya, rakaat pertama dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian rakaat kedua karena ada orang yang berpengaruh, mungkin calon mertua atau diharapkan jadi mertuanya atau yang lain atau atasannya. Rakaat yang kedua dia tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas. Maka kata beliau, kalau dibiarkan seperti itu, rakaat yang kedua sudah pasti rusak karena tidak ikhlas. Rakaat yang pertama yang tidak ikhlas itu juga ikut rusak karena sholat, kata beliau, termasuk amalan yang bersambung. Ya. Begitu pula dengan orang yang tadinya tidak ikhlas kemudian dia mengharapkan wajah Allah, ya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, ISIS itu organisasi apa sebenarnya? Ya. Ini sudah jadi heboh, ya. Coba kita lihat berita yang ada bahwa, ya, membunuh dengan sembarangan, mengkafirkan, ya. Maka ini adalah merupakan pemikiran-pemikiran takfir, ya, yang tidak sesuai dengan apa? Dengan konsep atau prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu kita harus hati-hatilah masalah ini, ya. Dan perlu juga adanya kajian-kajian tentang manhaj bagaimana Ahlus Sunnah memandang sebuah negara itu. Al-Imam Asy-Syaukani beliau juga menjelaskan, ya, bahwa dengan banyaknya negara-negara tidak bisa dipungkiri, ya, dia mengaku sebagai khalifah. Siapa yang mengangkat dia sebagai khalifah? Ya. Dan orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran ini mungkin sebelumnya sudah punya benih-benih, ya, pemikiran-pemikiran takfir, ya. Oleh karena itu para jemaah yang dirahmati Allah, ya, kita jangan sampai mudah terkecoh dengan opini-opini yang seperti itu. Kita tidak dituntut untuk apa? Untuk menegakkan khilafah. Kita dituntut untuk apa? Untuk bertauhid. Dalam surah An-Nur ayat 55 sudah jelaskan Allah Ta'ala. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinal ladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan beramal soleh, ya, diberikan kekuasaan seperti orang-orang sebelum mereka. Kemudian dikokohkan agama mereka dan diganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Bukan dari aman menjadi takut. Nah, ini sekarang sudah ada ketakutan. Ya. Siapa mereka? Mereka menyembahku dan tidak menyekutukanku. Maka tauhid yang penting. Menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Kehinaan demi kehinaan yang dialami oleh kaum muslimin dijelaskan oleh Nabi dalam hadis, ya, idza tabaya'tum bil 'aina wa hatum atnab al baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarju ila dinikum. Rawahu Abu Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jika kalian berjual beli dengan cara ina, yaitu riba, memegang ekor sapi, ridho dengan pertanian, meninggalkan jihad, maka Allah akan menurunkan kehinaan kepada kalian, menguasakan kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Syekh Albani menjelaskan, mengerjakan riba di sini hanya sebagai mimbabil misal contoh. Artinya kalau yang dilarang Allah itu menyebar, kemudian memegang ekor sapi, cinta dengan pertanian, yaitu cinta dunia, ridho dengan pertanian, cinta dunia, meninggalkan jihad, salah satunya kewajiban dan
Ini adalah contoh saja, kewajiban yang ditinggalkan akan diberikan kehinaan oleh Allah Ta'ala. Dan memang benar tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dalam riwayat yang lain, hatta tarji'u ila amrikumul awwal, sampai kalian kembali kepada perkara semula. Imam Malik mengatakan lan yasluh amru hadil ummah illa bima salaha bi awwaluha. Urusan umat ini tidak akan pernah jadi baik kecuali dengan urusan yang bisa memberikan kebaikan kepada umat terdahulu, para sahabat, para salafus saleh. Ya. Dan kata-kata jihad saya perlu sampaikan, ya. Dalam Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan jihad ada 4 macam. Yang pertama jihadun nafsi, yang kedua jihadus syaitan, yang ketiga jihadul kufar, yang keempat jihadul munafikin. Jihadun nafsi memerangi dirinya. Makanya dalam hadis katakan al-mujahid man jahada nafsahu fi taatillah wal muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Mujahid, orang yang berjihad adalah orang yang memerangi dirinya, ya, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muhajir, orang yang hijrah adalah orang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ibnu Qayyim mengatakan 4 tahapan ini, memerangi diri, memerangi syaitan, memerangi orang kafir, memerangi orang munafik, tidak boleh dibolak-balik. Ya, tidak boleh dibolak-balik. Harus urut. Nah, perkaranya memerangi orang kafir juga tidak dipahami mutlak ada orang kafir sikat, tidak begitu. Bahkan orang yang membunuh orang kafir yang berada dalam naungan Islam, dalam perjanjian, ya, maka Nabi SAW berlepas diri pada itu. Ya. Memerangi atau berperang itu juga tidak mudah. Oleh karena itu Al Hasan Al Basri sebagaimana nukil Ibnu Rajab dalam Jami' Ulumul Hikam, ya, yang namanya jihad, hudud, yaitu penegakan kisos, kemudian al-jamaah, al-jum'ah, al-id, itu harus dengan pemerintah, dengan penguasa. Kita berada di sini, pemerintah Indonesia, maka harus dengan pemerintah yang ada di sini. Loh, bukankah ini pemerintahnya tidak berhukum dengan hukum Islam? Nabi bersabda, sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastaduna bisunnati yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil insi. Qultu ya Rasulullah kaifa asna idza adartu dhalik? Qala tasma' wa tuti' wa in ukila maluk wa duriba dhahruk. Rawahu Muslim. Akan ada sepeninggalku nanti aim, jamak dari imam. Coba, ya, orang-orang yang memiliki pemikiran takfir, ini kan bukan amirul mukminin, bukan khalifah namanya. Apa namanya? Presiden katanya. Ya, ini imam. Nabi bersabda akan ada imam-imam pemimpin yang tidak menggunakan petunjukku, tidak menggunakan sunnahku. Dalam bahasa Arab ini sunnati, ya, nakirah idhofah kepada ma'rifah. Ifadul umum, pemilihannya tidak menggunakan sunnah Nabi, cara memilihnya, cara pengaturannya. Ya, makanya Syekh bin Baz pernah memberikan takdim, ya, takrid satu kitab kecil, Hak Hukuk Walatul Amr, disebutkan dalam kitab itu ini hadis yang paling gamblang dalam menjelaskan tentang pemerintah. Apa kata Nabi? Akan ada imam-imam, pemimpin-pemimpin yang tidak menggunakan sunnahku, tidak menggunakan petunjukku. Di antara mereka ada tokoh-tokoh yang kejam, bengis, diktator, yang berhati syaitan bersarang di jasad manusia. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Kata beliau, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Sikap apa kalau aku menjumpai masa seperti itu? Nabi tidak mengatakan berontak, tidak. Nabi tidak mengatakan demo juga, tidak. Nabi beliau bersabda apa? Dengar dan taati meskipun hartamu dimakan dan punggungmu dipukul. Nah, perkara kata Al Hasan Al Basri tadi, buka dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, ya, ketika menjelaskan hadis Al-Irbad bin Sariyah, itu apa? Jihad, hudud, hukuman potong tangan, kisos dan semuanya, rajam, ya, kemudian Jumat, jamaah, Id, itu harus dengan penguasa, harus dengan pemerintah. Ya, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kalau berjalan dengan benderanya masing-masing, ya, semua akan kalang kabut.
Ya. Kalau pemerintah tidak boleh kita berjalan sendiri-sendiri. Para jamaah, ini kan pemerintahnya tidak berhukum dengan hukum Islam. Lihatlah, baiklah. Waktu sudah habis. Kan kita sudah saya sampaikan tadi, meskipun pemerintah seperti itu tidak menggunakan sunnahku, maka kita tetap ya menjalankan ketaatan ya. Bahkan kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah terakhir, ya ini penting bagi kita supaya tidak kena syubhatnya mereka ya. Dan saya pernah diundang oleh orang-orang punya pemikiran begitu ya di Jakarta. Ya, saya sendirian waktu itu. Saya sampaikan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya masih ingat perkataannya. Innal kafir awil fasik idza amara bima huwa ta'atun lillah fala taskutu wujubaha li ajli amri dzalikal fasik. Orang kafir atau orang fasik ya, kalau memerintah menyuruh perkara yang ketaatan kepada Allah, tidak gugur kewajibannya gara-gara perintah tersebut. Dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Baiklah para jemaah, karena waktu mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga kita istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.